Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil layali wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 telah dijelaskan bahwa Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan dan beriman. Artinya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Kemudian untuk mencapai motivasi yang bagus, untuk mendapatkan motivasi yang baik bagi anak-anak agar gemar belajar, maka Nabi SAW memberikan contoh-contoh, diantaranya memberi hadiah. Kata beliau, saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kalian saling cinta mencintai. Jadi kalau kita ini memberi motivasi kepada anak-anak berupa hadiah apabila telah selesai melakukan suatu tugas, sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran diberi hadiah, bisa khatam juz amma mendapat hadiah, kemudian apa, itu adalah sangat baik dan dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, Nabi bersabda, "Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tastati'u fad'ulahu." Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka berilah ia hadiah. Jika kalian tidak bisa, maka doakanlah ia. Jadi kalau ada seseorang berbuat baik, kita ini seharusnya mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita ini tidak tahu terima kasih, sudah dibantu loh, gak matur suwun, gak opo lah, ini keliru. Di dalam Islam itu diajarkan walaupun yang bersangkutan tidak boleh mengharap apa-apa kecuali mengharap keridhaan Allah, tetapi dalam aturan akhlak itu Rasul memerintahkan, siapa saja yang berbuat baik kepadamu, berilah ia hadiah. Jika kalian tidak bisa memberi hadiah, maka doakanlah ia. Jadi kalau kita itu memberi sesuatu kepada pengemis, lalu pengemis itu mendoakan kita, itu berarti baik. Jangan dijawab, "Ndongan apamu dhewe, gak usah ndongan aku." Ini tidak betul. Seakan-akan mengejek dan menghina itu kepada pengemis. Seharusnya ya didoakan, ya kita amini, amin. Mudah-mudahan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat-saat anak-anak mau menghadapi ujian, ini tidak perlu kita paksakan, tidak perlu kita berikan harus nilainya begini, tidak. Tetapi kita beri motivasi. Usahakan kamu belajar dengan baik. Nanti apabila hasilmu itu memuaskan, ya ada tambahan hadiah dari bapak, dari ibu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini boleh, tetapi jangan memaksa anak-anak. Kemudian di dalam hal berolahraga juga demikian. Nabi SAW itu sering mengadakan atau melakukan olahraga ringan, misalnya lomba lari di halaman rumahnya atau di dalam rumahnya. Kadang-kadang ia mendahului istrinya, kadang-kadang istrinya mendahuluinya, dan ya yang penting bergerak dan mengeluarkan keringat, mungkin begitu, sehingga sehat badannya. Kemudian apabila
ada lomba lalu diberi hadiah, itu tidak apa-apa. Karena Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabbaqa bainal khayli wa a'tas sabiq, rawahu Ahmad. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melombakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada yang menang. Boleh, tapi kalau taruhan tidak boleh. Ya, pagi-pagi orang ngerumpul-ngerumpul, ada apa ini, ternyata taruhan sepak bola Piala Dunia. Bagus. Siapa yang menang ya ini. Ini banyak terjadi di antara kita. Penggemar bola memang sangat banyak. Tapi banyak pula yang dibarengi dengan taruhan. Ini tidak boleh. Tapi kalau memberi hadiah kepada pemenang, itu adalah dibolehkan dalam agama. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak. Selain mengadakan lomba antar anak-anak, ya. Misalnya di TPA, siapa yang paling bagus nilai tajwidnya, dibacakan beberapa kalimat lalu tajwidnya ditanyakan, siapa yang paling bagus dapat hadiah. Ini sangat baik, sangat mendorong. Nah, selain itu memberi pemahaman kepada anak bahwa apa yang dibaca dan dipelajari dari bacaan yang baik, yang berfaedah dan ilmu yang bermanfaat, jika disertai dengan niat yang suci dan maksud yang tulus, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang taat beribadah. Berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahu Syaikoni. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat nilai pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi anak-anak itu kalau belajar kita berikan motivasi agar diniatkan ikhlas mengharap keridhaan Allah, tidak macam-macam. Kan kebanyakan kita ini belajar sing pinter engko dadi dokter ya, nah begini dan begitu. Nah, tidak perlu. Tapi niatkanlah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu adalah diniatkan untuk mengharap keridhaan Allah. Sehingga perbuatan yang biasa saja itu bisa menjadi berpahala. Makanya orang bertani pergi ke sawah dengan niatan mencari rezeki karena Allah, mengharap keridhaan Allah, dapat pahala. Mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi, siswa belajar di sekolah dengan niatan yang tulus mengharap keridhaan Allah, maka itu pun mendapatkan pahala. Maka dipasanglah niat yang baik bagi anak-anak itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, innan niyatas sholihata tuqallibul adata ibadah. Sesungguhnya niat yang suci dapat merubah adat kebiasaan menjadi ibadah. Jadi walaupun kita ini rutin tiap hari berangkat ke tempat bekerja, ya, tapi karena diniatkan dengan niat yang suci mengharap keridhaan Allah, kita bekerja tadi dapat pahala. Asalnya mubah. Kita makan itu hukumnya mubah. Kemudian kita niatkan makan itu agar mendapatkan keridhaan Allah, maka bisa bernilai ibadah. Ini perlu disampaikan kepada anak-anak. Karena banyak anak-anak itu niat awalnya itu sudah mencari keuntungan. Ada yang mengatakan, biarpun sekolah tinggi-tinggi ya ujung-ujungnya cari duit. Ada orang berkata begitu. Nah, ini tidak benar. Ya memang semua itu diwajibkan untuk bekerja, berusaha. Tapi niatan kita untuk mencari ilmu itu bukan semata-mata mencari pekerjaan. Bukan semata-mata membuat lapangan kerja dan sebagainya. Tetapi harus didasari dengan niatan yang suci, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan bahwa anak ketika mengetahui bahwa ia mendapatkan upah dari membacanya, mendapat pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas usahanya mencapai ilmu dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan, maka ia dengan penuh gairah akan menyiapkan dirinya untuk membaca tanpa mengabaikan setiap kesempatan. Jadi dengan adanya motivasi, pertama diberi motivasi, lalu dikatakan niatnya, tidak boleh kamu membaca ini karena mendapatkan hadiah dari ayah atau dari ibu, tetapi niatkanlah bahwa membaca ini mendapatkan keridhaan Allah, maka kamu dapat pahala.
Nah, dengan cara demikian anak-anak sudah terbiasa. Setelah terbiasa dia merasakan betapa hampanya kalau waktu itu dibiarkan kosong tanpa ada isi ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, selama hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai akhir hayatnya itu dapat dikata tidak ada waktu yang terbuang, percuma, tidak ada. Kita lihat ayat Al-Quran turun dalam waktu berapa? 23 tahun lebih. Itu ada 6.600 ayat lebih. Kalau dihitung tiap hari itu berapa ayat? Umpama dihitung rata-rata, berarti tidak ada kesempatan itu bagi Nabi untuk berleha-leha, itu tidak ada. Bersantai-santai, semuanya itu ada manfaatnya. Kalau toh bersantai sejenak seperti tadi lomba itu hanya mengisi kekosongan yang sangat singkat supaya badannya itu bergerak. Begitu. Belum lagi ucapan-ucapan sabda beliau, ribuan hadis yang dikutip oleh para ahli hadis, berapa banyak, sehingga hidupnya Nabi itu penuh makna. Kata-kata yang keluar dari lisan beliau bagaikan mutiara yang tiada taranya. Firman-firman Allah tidak ada bandingnya. Dapat jadi pedoman. Maka tidak salah kalau beliau bersabda ketika haji perpisahan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi la tadillu ba'di kitab Allah wa sunnah. Telah kutinggalkan kepadamu sesuatu yang apabila sesuatu itu kau pegang teguh, kau tidak akan sesat sesudah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini mari kita berikan motivasi pada anak-anak. Kemudian selanjutnya anak-anak itu kita beri suasana yang menyenangkan. Maka di dalam sekolah-sekolah Islam itu harus ada ruang perpustakaan yang menyenangkan. Ya, suasananya cukup bening, lingkungannya bersih, menyenangkan, sinar yang cukup, pemandangan yang memikat, dan keheningan yang sempurna, dan mengatur suhu udara di waktu musim panas maupun di musim dingin. Upaya ini dapat membantu anak dalam membangkitkan minat membaca dan menggairahkan. Ini Islam sudah mengajarkan demikian. Di dalam sejarah, di zaman Bani Fatimiyin itu ada sebuah perpustakaan yang dilengkapi dengan tempat untuk beristirahat yang sangat menyenangkan. Jadi kalau membaca itu senang, kalau istirahat juga senang. Disiapkan alat-alat ya untuk bernyanyi, membaca qasidah atau apa. Ada musik-musik yang zaman itu sudah ada, sudah maju. Nah, mungkin saja kalau lagi ada yang beraliran anti musik dan sebagainya, ya mungkin kaset-kaset nasyid dan sebagainya itu disiapkan. Nah, sehingga pada saat senggang-senggang ataupun pada saat membaca itu diiringi irama-irama yang menyenangkan. Itu sangat menarik hati anak-anak untuk membaca. Saya pernah mengunjungi sebuah perpustakaan, sayangnya bukan milik umat Islam ini ya, sekolah non-muslim ini. Perpustakaannya sangat luas, ada akuarium, ada AC-nya, ada petugas pelayannya yang sangat ramah. Nah, anak kerasan membaca. Kadang-kadang milik kita itu sudah perpustakaannya kecil, wongkep misalnya, panas, tidak ada AC-nya. Yang berkunjung sangat banyak sehingga nggak memadai. Kadang-kadang pengunjungnya banyak, bukunya kurang. Jadi ini perlu dipikirkan. Setiap sekolah-sekolah Islam hendaklah memikirkan juga tempat perpustakaan yang menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita itu menjauhkan diri dari membaca, maka ilmu pengetahuan akan tertinggal. Kita akan ketinggalan ilmu pengetahuan. Begitu. Ayat yang pertama turun di waktu Nabi menerima wahyu yang pertama adalah berbunyi Iqra, bacalah. Tapi anehnya kok
kegemaran membaca ini di kalangan kaum muslimin tidak seberapa tinggi. Ini perlu digairahkan ini. Minat membaca. Kemudian bukunya juga demikian, tidak terlalu banyak. Mana masjid yang punya perpustakaan luas untuk dibaca jamaahnya? Barangkali dapat dihitung dengan jari itu. Nah ini perlu. Jadi menyediakan buku yang bermacam-macam untuk anak, baik untuk perpustakaan rumah, perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, maupun perpustakaan umum. Saya pernah membaca di koran ya, karena pengalamannya hanya membaca ya, tidak pernah sendiri ke sana ke Jepang. Itu saya pernah membaca di sebuah surat kabar ketika salah seorang sarjana Indonesia ini pergi ke Jepang untuk sesuatu kepentingan, yaitu terheran-heran di bandara, di lapangan udara itu dinding-dindingnya itu dihiasi dengan lukisan anak-anak SD. Jadi mereka itu bangga setiap orang yang naik pesawat melalui bandara itu melihat lukisan anak SD, selalu berganti, setiap minggunya berganti lukisannya itu. Kemudian orang-orang Jepang itu tidak ada yang membuang waktu percuma sambil duduk, kok menduduk sambil duduk menunggu pesawat berangkat membaca buku. Kita lebih baik ngobrol barangkali begitu. Nah ini kegemaran membaca ini perlu ditingkatkan terus. Kemudian memberi pemahaman kepada anak bahwa waktu adalah pedang. Ya ini kata Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. In lam taqtahu qata'aka. Kalau engkau tidak bisa mempergunakannya, ia mematahkan atau memutus lehermu sendiri. Artinya kalau tidak kita manfaatkan akan hilang percuma. Itulah yang kata pepatah Melayu mengatakan, pagiku hilang terbang melayang. Nah ini masa mudaku hilang tiada artinya, karena tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dalam hal ini Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa syababaka qabla harun, wa ghinaka qabla faqri." Artinya, peliharalah atau jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Nah, jangan sampai kita ini membuang waktu hidup ini percuma, kedahuluan maut menjemput, kita tidak bisa apa-apa. Sebelum maut menjemput, sebelum ajal tiba, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk beribadah. Jangan menunggu ibadah itu nanti kalau tua saja. Pengajian-pengajian ini diramaikan oleh orang tua-tua, anak-anak tidak ada, pemuda-pemuda tidak ada. Ini memprihatinkan ini, ya, memprihatinkan. Sebenarnya selama kita ini masih hidup, hendaklah kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk beribadah. Ada seorang yang aneh. Saya menjumpai seorang berusia kira-kira 70 tahun. Saat itu mulutnya masih bau minuman keras. Saya tegur dengan guyonan, "Mbah, terus tuwek ngono wae leren kok aja ngombe." Lu jawabnya enak juga. Mumpung si urip nak nek wis matek gak iso ngombe. Nah ini jawaban yang sungguh aneh Pak Jian. Mumpung masih hidup, kalau sudah mati tidak bisa minum lagi. Nah, ini jawaban yang aneh. Ya sudah, karena sudah demikian saya tertawa, wah ada jambah ini rek. Karena PT ditiru arek 6 kok malah ngene. Nah ini orang yang aneh. Nah, jadilah kita itu orang yang memperhatikan hidup ini sebelum datang kematian. Wasihhataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung masih sehat, wis nggo wae lah wong awak dhewe iki ngene kok masih ada kesempatan. Esok masih ada, takkan lari gunung dikejar, macam-macam alasannya. Tidak bisa. Untuk ibadah jangan ditunda-tunda. Seakan-akan kau mati besok pagi,
Ya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pergunakan hidupmu untuk akhiratmu seakan-akan besok pagi engkau mati. Jadi jangan menunggu sakit. Ketika sehat, mari kita banyak-banyak beribadah. Maka ketika sakit kita tidak mampu lagi, mudah-mudahan di waktu sakit itu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya, karena kita niat sungguh-sungguh mengharap keridhaan Allah. Jadi mumpung masih bisa. Kadang-kadang orang itu kalau masih kaya eman ya, bakhil, kikir, punya mobil nggak bisa ditumpangi orang, ditunuti tetanggane, dulure, ojo, gak kamot dan sebagainya. Setelah tidak punya menyesal, waduh kenapa dulu waktu saya punya, tapi kok tidak, penyesalan. Maka ketika sehat, gunakan sebelum sakit. Wa faragaka qabla syughlik, dan ketika ada kekosonganmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Mumpung masih senggang, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah. Nanti kalau sudah ada kesibukan, nah, kita ada mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Wasyababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum datang masa tua. Rasul bersabda, anak muda yang paling baik itu adalah anak muda yang berpikiran tua. Nah, ini yang baik. Orang tua yang jelek adalah orang yang sudah tua tapi pikirannya masih pikiran anak-anak. Tidak baik. Maka jadilah para pemuda yang memperhatikan masa mudanya ini sebaik-baiknya, dipergunakan untuk sekuat kemampuannya beribadah kepada Allah, memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan dan sebagainya sebelum datang masa tua. Wa ghinaka qabla fakri, dan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung masih ada uang, banyak-banyaklah berinfak. Kalau tidak ada uang aja Nabi masih menganjurkan berinfak. Seorang sahabat bertanya, saya tidak punya uang ya Rasulullah, apa yang saya infakkan? Ya infakkan tenagamu. Saya tidak punya tenaga ya Rasulullah. Infakkan pikiranmu. Saya tidak punya pikiran yang baik, karena tidak ada orang yang lebih pintar yang lebih bodoh dari saya, tidak ada. Saya ini orang yang paling bodoh. Apa kata Rasulullah? Sekurang-kurangnya jangan mengganggu orang lain, itu sudah sedekahmu. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Seperti itu. Jadi kapan saja kita berkesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, tanpa ada mengharap imbalan apa-apa. Wala tamnun tastakthur, jangan berangan-angan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari manusia, tapi berharaplah keridhaan Allah SWT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Selanjutnya saya mohon interaktif sumbang saran dari para jamaah yang insya Allah didengar oleh para pendengar suara Derajaya. Ya, silakan. Mungkin Pak Agus menanggapi situasi UNAS. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum. Berkaitan dengan pasca kelulusan Pak, baik itu SMA atau SMP, bagaimanapun penyelenggara itu sempurnanya pasti ada yang nggak lulus dan pasti ada yang lulus. Dan saya menghimbau yang tidak lulus itu masih ada punya kesempatan ujian ulangan. Nah, jangan sekali-sekali orang tua atau guru mengatakan anak yang tidak lulus itu bodoh dan lain-lain. Jadi berikan kesempatan bahwa anak itu punya sukses yang tertunda. Karena mungkin nanti masih bisa lulus dan punya ijazah yang sama. Jadi ibuan itu tolong disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gus. Ini ada hubungannya dengan kuliah subuh kita pagi ini, yaitu motivasi. Jadi kalau kebetulan kemarin itu orang tuanya dipanggil atau didatangi ke rumah bahwa putranya ada yang gagal salah satu mata pelajaran, tidak usah berkecil hati. Beri motivasi anaknya untuk tetap belajar karena ada ujian ulangan. Nah, ini hebat ini. Pemerintah kita menyiapkan ujian ulangan. Jadi berilah motivasi anak kita. Mungkin kemarin nilai bahasa Indonesia mu dapat kurang dari standar. Nanti dengan sungguh-sungguh hanya satu pelajaran ini kamu pelajari mulai sekarang sampai ulangan tiba, insya Allah kamu dapat nilai yang baik. Nah, begitu. Seandainya itu pun gagal, masih ada kesempatan.
yaitu paket B bagi SMP, paket C bagi SMA. Jadi masih ada peluang-peluang. Maka tidak perlu putus asa. Selain putus asa itu dilarang oleh Allah, juga mematahkan semangat anak-anak kita. Tidak apa-apa nak. Seperti kata Pak Agus tadi, kamu bukannya tidak lulus, tapi keberhasilanmu tertunda sedikit. Begitu. Kegagalan adalah keberhasilan yang masih tertunda. Dan usahakanlah kamu belajar dengan sungguh-sungguh, disertai panjatan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus. Terima kasih Pak Agus. Ya memang SMP lebih banyak yang tidak lulus dibanding SMA. Seluruh Surabaya, seluruh Jawa Timur ya, seluruh Indonesia. Memang demikian. Tingkatannya kok kebetulan demikian. Dan anehnya, lucunya, yang banyak gagal justru pelajaran yang ringan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lah lucu ini ya, kan lucu sekali. Justru bahasa Indonesia. Mungkin yang lain masih ada. Pak Dano mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, setelah pasca ujian SMP selesai, itu banyak siswa-siswa yang drop out, maksudnya itu ada yang minum racun baygon, ada yang bunuh diri. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ya. Itu ke depan. Terima kasih. Jadi orang tua itu jangan mentarget tadi. Kamu nanti harus begini, tidak usah. Belajarlah sungguh-sungguh nak sambil berdoa. Insya Allah lulus. Nah, seandainya tidak lulus, didinginkan perasaannya itu. Jangan malah dimarahi, goblok kamu gitu aja tidak lulus. Belum tentu kita juga bisa lulus. Sama dengan nonton bal-balan ini, goblok naik gak cuma masuk. Padahal dia kalau main belum tentu bisa. Jadi berilah anak itu semangat. Sudahlah nak, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi masih gagal untuk kali ini pada mata pelajaran ini. Maka kejarlah nanti dengan sungguh-sungguh, diiringi dengan doa kepada Allah. Kalau itu terjadi Pak, nggak akan terjadi minum baygon karena tidak lulus. Karena dia berpikir minum baygon tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan itu, tapi membuat terusnya masalah. Dia tidak apa-apa, tapi dia disiksa di akhirat karena bunuh diri. Keluarganya menderita karena ditinggal pergi dengan tragis seperti itu. Jadi ini perlu diberikan motivasi, sehingga pada masa yang akan datang tidak terjadi lagi begitu. Ya. Lalu jangan mengharap, wah, Allah itu tidak mengabulkan doa saya. Tidak. Semua doa kaum yang beriman itu dikabulkan oleh Allah. Hanya ada yang dikabulkan di dunia, ada yang ditunda di akhirat nanti. Ada keberhasilan yang diberikan saat ini, ada yang ditunda seperti kata Pak Agus tadi. Semua itu diterima oleh Allah. Nah, demikian kita berikan motivasi. Mungkin dari Bapak ya. Ustadz, tentang perlombaan tadi yang diberikan hadiah, memang Ya. itu bagus sekali ya. Tapi yang berkembang sekarang ini misalnya adakan lomba ini itu dan sebagainya, tapi dengan biaya pendaftaran sekian. Nah, apakah itu termasuk yang dibolehkan itu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau memang persyaratan penyelenggaraan biaya itu, penyelenggaraan lomba itu diperlukan biaya yang besar dan para peserta lomba itu dikenakan biaya yang wajar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau biayanya itu mengada-ada untuk mencari keuntungan dan sebagainya, maka tidak dibolehkan. Karena lomba ini sifatnya adalah mengadu keterampilan, ketangkasan dalam berperang membela agama Islam. Itu tujuannya begitu. Kemudian andaikan ilmu pengetahuan, maka ini untuk berlomba-lomba. Siapa yang lebih pandai, siapa yang bisa lebih paham dalam menggali ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia, maka seharusnya lomba-lomba itu tidak perlu lagi ada biaya kalau memang penyelenggaranya itu mampu. Tapi kalau tidak mampu, Pak, ya apa boleh buat Pak Bri? Karena tidak mampu, perlu dana dari masyarakat, perlu dana dari peserta, ya nggak apa-apa. Tetapi motivasinya adalah untuk menguji keterampilannya, menguji kemampuannya, menguji keilmuannya, bukan semata-mata bermotivasi mencari hadiah. Nah, begitu. Ini niatnya tadi Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
sahnya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Jadi anak-anak kita berikan niat. Tidak usah kamu ingin berniat meraih hadiah. Uji kemampuanmu. Nanti kalau dapat hadiah, alhamdulillah. Tidak ya tidak apa-apa. Begitu. Sehingga anak-anak itu tidak terbebani. Kamu harus begini kadang target. Nah ini kurang pas ya. Target sebagai pelatih boleh, tapi tidak harus mencapai kemenangan yang diharapkan. Mungkin yang lain masih ada? Silakan Pak Haji Nurdin, mungkin Pak Haji Sanusi, monggo. Silakan. Ingin menambahi pertanyaan dari Pak Pri. Ya. Masalah perlombaan tadi. Biasanya kan di bulan Agustus kan biasanya rame untuk lomba-lomba. Misalnya Jalan Sehat kan membeli kupon. Ya. Jangan hanya mengharapkan hadiah-hadiah saja. Jadi kadang-kadang ada yang tidak ikut jalan, cuman menaruh kupon untuk harapan ada hadiah itu. Itu gimana? Dan kaitannya dengan masalah taruhan sepak bola dan lain-lain itu gimana? Soalnya kan hampir mirip-mirip, tipis kan, itu mengharapkan juga imbalan aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau taruhan itu jelas haram. Apapun bentuknya ya taruhan itu haram. Kemudian membeli kupon dan mengharap hadiah. Ini juga dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapat hadiah kalau dapat. Kalau tidak ya tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk menguji keterampilannya, mengharap keridhaan Allah, dapat pahala. Nah, begitu. Jadi kalau dia membeli kupon dengan niatan nanti mengharap hadiah, ya tidak dapat apa-apa. Kalau tak dapat hadiah, ya dapat hadiah itu tidak mendapat apa-apa dari Allah. Tapi kalau dia niatnya itu untuk menguji kemampuan saya berjalan sepanjang sekian kilometer dan sebagainya, nah, untuk kesehatan dan mengharap keridhaan Allah, maka dia dapat pahala. Kalau dapat hadiah, dapat dua, dapat pahala dan dapat hadiah. Nah, kalau tadi itu motivasinya hanya dunia, ya dia hanya mendapatkan dunia saja. Seperti kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan hadiah sesuai dengan niatnya, yaitu karena Allah dan Rasulnya. Tapi dia hijrah karena mencari istri, karena harta dan sebagainya, maka dia mendapatkan hanya itu saja yang didapatkannya. Demikian Pak. Jadi kita berikan motivasi yang baik kepada anak-anak, baik itu termasuk terhadap pelajaran umum, pelajaran agama maupun ketangkasan. Hadiah-hadiah itu dibolehkan untuk memberikan motivasi. Bahkan apabila kita ini mengakrabkan satu sama lain, dianjurkan oleh Rasulullah, tahadu, saling menghadiahi, tahabu, maka Anda akan saling mencintai. Yang jamaah masjid satu dengan lainnya memberi motivasi, memberi hadiah, tambah akrab. Ya. Ini katanya mau habis ini masa periode jamaah tetap ya. Ya mudah-mudahan dengan keakraban dan ketulusan hati akan terbentuk lagi pengurusan yang baru. Kalau perlu ya agak lama tidak apa-apa, bagus masa kerjanya itu. Tidak perlu hanya setahun atau 2 tahun ya. Karena untuk kebaikan selama masih mampu dan masih mau kan tidak apa-apa diteruskan. Demikianlah para jamaah, nampaknya waktu sudah semakin siang. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.